menyingkirkan atau mencuci 1 sendok saja, apalagi sok bergabruk yang dicuci sampai kita duduk lagi, bangun lagi, ini lagi dan sebagainya, diganti lagi, kita sholat dulu. Yang kecil saja, memeluk anak yang sedang sakit dan sebagainya, padahal kita lelah capek. Ketika itu tahu bahwa rumah itu adalah pintu surga yang paling dekat dengan rahmat dan ridhonya Allah, maka dia wadhkurna, akan bersungguh-sungguh hatinya terus terhubung dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya Mitra JIC Zauma dapat menyapa mitra semua melalui tayangan YouTube JIC TV dalam program Teladan Muslimah, tentu bersama Bunda Fathia. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin dan kehendak dari Allah, kita semua dapat saling menyapa Mitra JIC meskipun melalui media di YouTube JIC TV. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa risalah kebenaran, tentunya suri teladan bagi kita semua mitra JIC yang insya Allah melalui apa yang Rasulullah sampaikan, ajarkan, kita terus dapat ambil banyak hal mitra sebagai mukmin, sebagai muslim, dan tentunya sebagai manusia khalifah di muka bumi ini. Dan tentu mitra JIC pembahasan hari ini seputar muslimah ini menarik sekali karena ada satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para muslimah atau yang kita kenal dengan baiti jannati. Rasanya kalau rumah tanpa seorang ibu itu seperti hilang jantungnya ya kalau bagi perumpamaan sebuah tubuh. Kita sapa terlebih dahulu Bunda Fathia, pengasuh program Teladan Muslimah yang sudah hadir pada hari ini. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Kak Zuma, makanya sampai kemarin. Alhamdulillah. Kak Zuma juga sehat? Alhamdulillah Bunda. Alhamdulillah. Baik Bunda, sebelum amin amin. Baik Bunda, sebelum kita mulai ya Bun ya, perbincangan mengenai baiti jannati atau rumah bagi seorang muslimah ya Bun ya. Seperti biasa Bunda akan menyapa mitra terlebih dahulu. Makasih Kak Zuma. Sama-sama Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Alhamdulillah, apa kabar mitra di ruang dengarnya? Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bermanfaat tayangan ini sambil mungkin sibuk ya Kak Zuma beraktivitas di dapur semur jemurnya atau di kantornya atau di aktivitas lainnya insya Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan keluasan, keringanan, dan kesehatan selalu di tengah iklim yang ekstrim hari ini ya. Maka kondisi kita harus berikhtiar untuk terus menjadi fit insya Allah. Seperti itu Kak Zuma. Iya Bunda. Di pembahasan sebelumnya ya Bunda, kita sempat membahas bagaimana makna rumah wanita ada di rumah gitu ya Bun. Artinya memang Islam saking menjaganya ya Bun ya, muncullah perintah wanita untuk berada di rumah. Nah Bunda, hari ini pesan berikutnya yang seperti apa nih Bunda bagi wanita untuk tetap berada di rumah? Wanita ini, tentang wanita ini, para ulama kita memberikan syarah dan penafsiran gitu ya, karena memang banyak hadis-hadis yang datang dari Rasulullah tentang wanita. Iya Bun. Oh, salah satunya mungkin kitab ini ya, tentang hadis wanita dengan syarah arba'in bagi wanita. Itu yang dikarang oleh Syekh Muhammad Asy-Sya'ri, atau hadis-hadis kado untuk wanita oleh Bapak
ini kita lihat ini ada ya buku-bukunya penulisnya itu di sini. Fakhruddin Nursan LC. Juga ini adalah bagian banyak lagi sebenarnya Kak Zoma yang menunjukkan kenapa Baiti Jannati ini perannya kepada wanita itu banyak hadisnya, banyak aturan-aturannya. Sebenarnya sedang ingin melindungi wanita itu, menjaga kehormatannya dan menjaga seluruh tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang hamba Allah sekaligus secara individual dan sebagai seorang makhluk wanita yang bermuamalah sebagai ibu, istri, nenek dan anggota masyarakat dan bangsa. Nah, tentu ada sebuah pertanyaan, kenapa sih mesti ada di rumah? Ya gitu ya. Sampai Rasulullah mengatakan Baiti Jannati. Kan bukan Rasulullah kan jarang di rumah dalam arti ketika ada tugas dakwah ya dan seterusnya. Tapi Baiti Jannati ketika masuk. Karena memang di situ ada peran dan kita lihat di dalam surah Al-Ahzab, Kak Zoma coba diulang ayat 33. Artinya ya Bun ya, tetaplah tinggal di rumah-rumahmu dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Walaupun ini diturunkan khusus kepada keluarga Rasulullah, Bunda, khusus pada zamannya, bukan berarti ini kadaluarsa, gitu ya, expired, tidak, karena Al-Quran itu adalah up to date ya sepanjang zaman, selama masih ada bumi, selama masih ada alam ini. Artinya rumah tangga yang Allah Allah berikan itu kepada sandarannya atau ikatannya kepada wanita itu bisa dicontoh atau diteladani oleh seorang wanita di zamannya, kapanpun dia hidup di bumi Allah. Termasuk pada hari ini kita, kurang lebih kan 15 abad yang lalu sampai ke sekarang ya 46 Hijriah. Nah, kalau kita lihat kenapa harus menetap di rumah? Selain kita bahas kemarin sudah ini bahwa di situ dikatakan wa ati'nallah wa ati'nar rasul. Maka kamu tetap di rumahmu, bertenang-tenanglah di rumahmu. Ketika itu adalah rumah adalah mahligai, istana bagi seorang perempuan. Dalam konteks bukan fisik ya. Gitu bilang kalau istana kan harus begini, bukan. Dalam konteks bahwa peradaban di dalamnya adalah ada kita gitu ya, sebagai miniatur sebuah masyarakat yang lebih besar, sebuah bangsa, sebuah negara gitu ya. Iya Bunda. Maka Allah mengatakan ketika kamu ada di rumah, maka wujud ketaatanmu dalam wujud kamu ada di rumah itu adalah wujud ketaatan dia kepada Allah dan kepada Rasul. Itu sebenarnya Kak Zoma. Iya, jadi ada di rumah dengan mewujudkan atau membuktikan bahwa oh iya ya, saya memang fungsinya memang di rumah. Gitu, lebih banyak di rumah. Sebanyak apapun kan memang banyak perempuan di rumah. Ya. Nah, sebagai ketaatan ini artinya ketaatan ini nanti akan menjadi jalan, akan menjadi kanalisasi ridho Allah di dalamnya. Akan menjadi satu rumah yang di dalamnya ada berkah. Nah, gitu ya. Ada berkah itu. Iya, Bunda. Itu dari wanita itu. Kenapa dia harus ada di rumah? Jadi itu wujud dari sebuah ketaatan kepada Allah. Wa ati'na rasul, wa ati'na Allah, wa ati'na rasul. Supaya apa kata Allah? Supaya aku ingin membersihkan. Itu ya. Apa di situ Kak Zuma yang terakhir? Membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Membersihkan kamu dan mensucikan kamu sebersih-bersihnya dan sesuci-sucinya dari perbuatan dosa, dari perbuatan tabarruj, dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat untuk kelangsungan rumah tangga. Iya Bunda. Jadi intinya ketika ada di rumah itu bukan hanya karena sekedar ihtisab benatakan kemarin ya, tinggal aja di rumah udah saya tahu. Enggak. Kesadaran penuh bahwa rumah ini ketika kita menikah, rumah ini adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan kepada kita sejak kita menerima pinangan dan menerima akad nikah yang diserahkan oleh bapak kita ya kepada suami kita. Itu harus disadari betul bahwa itu bagian dari sebuah
bentuk wujud keyakinan dan tauhid kita kepada Allah, salah satunya wanita perannya begitu. Iya. Taat gitu loh. Nah, kalau kita bicara keyakinan taat kan berarti wanita itu punya orientasi ya yang mulia, punya cita-cita yang mulia. Bukan hanya cita-cita duniawi saja, saya pengen punya anak, saya pengen punya rumah, saya pengen punya ini. Bukan itu mah semua orang juga punya. Orang yang tidak beriman sama Allah juga punya itu. Maka malah lebih hebat gitu ya dia punya ini. Tapi buat kita adalah bahwa ini adalah merupakan sebuah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bentuk sebuah pengorbanan yang di dalamnya ada nilai ibadah di sisi Allah. Coba bayangkan dari gadis Kak Zoma, banyak kan kuliah, dari mulai TK ya kuliah, sekolah terus sampai kuliah, korija. Tiba-tiba kan kita harus fokus kepada rumah karena ada suami di situ, dan kita harus berperan menjadi wanita yang apa di situ, yang dia tahu bahwa rumah itu bukan hanya sekedar tempat bernaung, bukan hanya sebagai tempat istirahat. Semua orang bisa lakukan itu, iya enggak? Iya Bun. Ya, bangun tidur ini cuman makan, bukan orang melakukan itu, bahkan yang tidak kenal Allah juga lakukan itu. Iya. Tapi buat kita enggak. Betul. Itu adalah bentuk wujud di mana kita punya visinya adalah mardhatillah. Punya niat, ya, punya niat lillah. Dan kita menjalaninya itu adalah sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah yang harus dilakukan oleh istri dan para sahabiat di masa lalu, para orang-orang soleh, bahkan para wanita-wanita yang ada dalam Al-Quran ya, termasuk keluarga Imran, Ibu Maryam, ya, Ibu Sarah dan sebagainya, Ibu Hajar dalam hadis Rasulullah. Itu semua nggak pernah berubah Kak Zoma. Bahwa apa yang dia lakukan kayak Ibu Hajar aja, kan rumahnya tenda, udah sobek-sobek ya waktu pertama itu kan. Tapi itu dianggap sebuah berkah, membawa berkah, bukan berkah hanya kepada dirinya dan kepada anaknya, tapi berkah untuk seluruh generasi. Sampai-sampai kepada zaman Rasulullah, ayat itu Allah rekam ulang lagi dalam Al-Quran. Iya Bunda. Karena memang apa, jejak-jejaknya seorang Ibu Hajar dan Ibu Sarah itu ditampilkan ulang supaya jadi ibrah di masa Rasulullah. Dan kita menguswah pada Rasul. Betul, gitu. Menjadi penyemangat dan juga inspirasi ya Bun. Iya. Kadang kan problemnya memang seorang ibu rumah tangga yang memang harus fokus di rumah ya Bun ya. Kalau tidak mengetahui hadiah indahnya ternyata sedemikian indah, pasti merasa seperti kayaknya banyak yang dikerjain Bun, rutinitasnya itu lagi, menjemukan, rewel, belum ini, belum itu gitu. Gimana nih Bun? Supaya kita akhirnya bermuara kembali bahwa apa yang kita lakukan saat ini pasti semua akan ada ganjaran indah di akhirnya nanti Bunda. Karena kita tahu bahwa di dunia itu maksudnya kan supaya menghilangkan dosa dan membersihkan orang yang ada di dalamnya kan gitu ya. Iya Bunda. Dan Rasulullah memberikan satu gambaran, satu hadis. Rawahu Tabrani, beliau mengatakan begini. Innal mar'ata auratun. Sesungguhnya wanita itu aurat. Makanya wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Nanti kita ini ada khusus ya. Fa idza kharajat. Ketika dia harus keluar rumah. Istasrafaha syaitan. Setan itu begini nih, lihat deh, lihat deh itu ada perempuan. Pas baru keluar tuh Bun. Pas keluar dari rumah, artinya keluarnya wanita dari rumah karena semuanya aurah, ya kan? Itu jadi apa? Excited, apa namanya? Iya benar-benar excited bagi setan untuk dia punya objek gitu loh, yang untuk ada pekerjaan saya loh untuk saya laporkan kepada Tuhannya iblis gitu loh. Ini ada wanita, yuk apa yang bisa kita kerjakan. Itu kepada siapa wanita itu? Apakah kepada mereka yang tidak beriman, atau kepada mereka yang pakaian telanjang, atau kepada mereka yang hidup dunia? Tidak, mereka sih udah jadi temennya, ngapain gitu kan, nggak goda-goda mereka gitu ya. Kalau udah itu mah udah teman kita. Tapi yang menjadi fokusnya setan itu adalah kepada kita yang diri kita sadar kita adalah wanita beriman, wanita yang menjadi al-ummu madrasatun. Ketika keluar, baik itu keluarnya dalam keadaan dalam keadaan keluarnya tadi ya, atau takhrujna li hajatikunna, keluar untuk
keperluan yang syar'i, itu menjadi sebuah perhatian loh itu bagi mereka. Karena itu bisa, apa yang bisa dia lakukan dengan celah-celah saja wanita itu melakukan, dia bisa masuk. Iya, bisa merubah niat, bisa merubah aktivitasnya. Yang tadinya mau ke depan, ke belakang. Yang tadinya mau ke barat, mau ke tiba-tiba ke timur gitu ya. Nah, terus selanjutnya begini. Innal mar'ata atau innaha, sesungguhnya wanita itu aqrabu ma yakunu ilallah wa hiya fi qa'ri baitiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Sesungguhnya wanita ini kalau ada di rumah itu adalah momen yang paling dekat dengan Tuhannya. Luar biasa Kak Zoma. Iya. Jadi kalau tadi bilang bagaimana nih rutinitas sehari-hari, jenuh kadang-kadang, yang melek paling duluan, merem paling belakangan, kerjaan setumpuk, anak baru udah mau jalan ada lagi umpamanya ya, memanage ini belum itu gitu kan. Ya kalau itu dibaca atau dibayangkan, memang sungguh tidak mudah ya. Tapi harus yakin bahwa ketika ada di rumah tidak ada sejengkal atau semudah atau seberat apapun peristiwa di rumah itu kita jalani supaya pintu surga terdekat kita di rumah itu kepada surga dekat. Yaitu dengan apa? Dengan kembali tajdidun niyah. Memperbaharui niat, memperbaharui semangat ya, memperbaharui apa lagi kan? Merefresh ulang apa itu? Tujuan, niat, cara ya yang harus dibenahi antara, karena niat di hati, niat itu kan merupakan bentuk perwujudan dari akidah kita ya, lillahi ta'ala. Caranya juga harus pandai nanti ya, ininya gimana caranya memanage waktu yang begitu luar biasa. Dan orientasinya tentu kepada Allah. Makanya ketika aqrabu ilallah itu kan tidak semua wanita ada di rumah itu bisa mendekatkan dirinya pada Allah. Kalau visi misi atau orientasi dia berada di rumah itu bukan untuk menjadi ya udahlah di rumah aja. Tidak ada yang kandungan atau amanah yang harus dia tunaikan. Biasa-biasa aja, yang penting saya happy umpamanya, kan enggak. Nah, mudah-mudahan dengan beratnya, dengan hamilnya, dengan menyusuinya, dengan membesarkan anak yang satu sakit, baru sakit, sembuh lagi, sakit lagi yang lain dan sebagainya, hamil lagi dan seterusnya, cucian ya, saya bergabreg umpamanya, gosokan, semua punya nilai di sisi Allah ketika dekat hubungannya dengan Allah, ketika memang semua lillah, lelah tapi lillah, dilakukan dengan bertahap, sesuai dengan kondisi. Dan orientasinya adalah al-inabatu ila daril khulud. Orientasinya adalah bukan ke langit-langit rumah, bukan sampai di langit-langit rumah, tapi kepada langit yang ketujuh, arasy Allah, artinya kepada Allah. Lillahi atau lillahi mardotillah atau mardotillah. Iya, Bunda. Seperti itu. Nah, itu harus terus. Nah, kalau kita kurang ilmu, kurang khazanah, kurang literasi atau kurang mendapatkan siraman, itu akan gampang sekali mudah terbuai oleh masalah-masalah, menjadi putus asa, menjadi hidup kok susah banget sih gitu ya. Kayaknya enakan masih gadis gitu ketimbang ini gitu kan. Kan harus disadari pernikahan itu kan separuh dari agama, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau Allah menentukan ada surga di situ, itu artinya kan ada kewajiban yang bertambah. Iya, betul, betul. Tidak mungkin pintu surga terbuka tanpa ada konsekuensi, tanpa ada yang harus kita korbankan. Gitu, seperti itu. Dan itu harus disadari oleh suami dan istri, terutama oleh kita ya. Oleh kita sebagai seorang istri. Kenapa rumah itu menjadi wujud nilai ketaatan? Karena kita adalah guru yang paling mulia, guru yang paling pertama, guru yang paling mengawal, dan guru yang paling terakhir juga. Terus berada di samping orang-orang yang kita cintai, istri dan anaknya.
Dan tentu kalau berkaitan dengan literasi tadi ya, Bun ya, berkaitan dengan apa yang kita dapatkan, menggali ilmu dan lain sebagainya, rasanya kalau misalkan kita sebagai seorang muslimah atau wanita tidak mewariskan sesuatu kepada anak-anak, itu sangat ini ya Bun ya, disayangkan. Iya, ya, Bun ya. betul. Artinya apa nih Bunda yang kita bisa lakukan sebagai seorang ibu yang fokusnya di rumah, supaya ada yang bisa kita wariskan untuk keturunan-keturunan kita nanti nih Bunda? Iya, salah satu daripada bahwa harus paham ya bahwa itu ada di rumah itu adalah wujud ketaatan, sehingga insya Allah ada ridho, insya Allah ada kedekatan kepada Allah, kan gitu. Yang kedua, memang kenapa harus ada di rumah? Karena biar dia konsentrasi mengurus anak-anaknya, konsentrasi dalam mengasuh, kalau masih kecil mengasuh, mendidik, mengajarkan adab. Karena memang guru yang paling Madrasatul Ula yang paling pertama itu adalah seorang ibu dan ayahnya ya. Jadi kalau kata ini Tuhannya anak itu adalah ibu bapaknya, ibunya. Karena dia belum mengerti apa itu Allah. Seiring perjalanan waktu baru kita yakini. Nah, kalau seorang ibu ada dalam rumah tanpa mengupgrade, merefresh tentang literasi, pemahaman-pemahaman, tausiah-tausiah dan seterusnya, dia ibaratnya nguplek kata ini ya, nguplek aja ya, pokoknya penting mau udah selesai pagi siang makan dulu. Tidak ada beban atau tidak ada misi yang ini, maka dia akan sulit. Apalagi hari ini tantangannya itu di era digital begini ya, itu luar biasa anak-anak kita. Dia itu udah melangkah berapa langkah, sementara kita gaptek. Kita nggak pernah ajarkan sesuatu dia lebih tahu. Nah makanya hari ini perkuat keimanan kita, perkuat ajaran-ajaran Islam, bagaimana kita mempelajari pendidikan Luqman kepada anaknya, ya kan? Sampai luar biasa itu ada surah Luqman. Tuh. Bagaimana kita mempelajari, mentadabburi, bagaimana Ibunda Hajar dengan Ibunda Sarah bisa mencetak generasi yang namanya Ismail dengan Ishak. Seorang ibu Maryam tanpa suami ya bisa mencetak seorang Isa yang dipilih oleh Allah menjadi Nabi Isa. Itu semua adalah tangan-tangan lembut dari seorang ibu, bukan tangan perkasa dari seorang bapak saja, tapi tangan-tangan lembut dari seorang ibu. Tangan rasa kasih yang luas dari hati dan sanubari seorang ibu. Maka ketika dia ada di rumah, dia bisa melihat anaknya kapan main. Ya kan, anaknya kalau mau tidur itu diceritain. Dongengnya bukan lagi Nina Bobo ya, nanti kalau tidak tidur digigit nyamuk. Tapi nuansanya adalah kalau laki-laki dia ajarkan siapa itu Rasulullah, siapa itu Abu Bakar, ya kan? Siapa itu ini. Kalau perempuan, siapa itu Ibunda Khadijah, siapa itu Ibu Asya dalam Al-Qur'an, kan banyak hadis-hadis yang gitu ya. Sahabat-sahabat, semakin perempuan itu tahu literasi tentang teladan muslimah, seperti kita gitu, tentang teladan-teladan muslimah di masa-masa awal Islam sampai kejayaannya. Semakin banyak dia memberikan banyak-banyak teknik ya, cara untuk disampaikan kepada anak sesuai dengan tumbuh kembangnya. Iya, setuju. Gitu, sesuai dengan tumbuh kembangnya, dan itu hanya bisa kalau kita banyak waktu di rumah. Betul. Gitu kan. Selain memang nanti kita akan titipkan dia di sekolah mana gitu ya yang ini. Tapi yang paling utama kan memang arahan dan kontrol dari seorang ibu. Tidak akan mungkin. Ada sih orang yang mengatakan Kak Zoma begini, yang penting mah berkualitas, ya kan, quality time yang penting, tidak perlu quantity time. Jadi enggak juga, kan kualitas atau quality time itu kan sangat punya hubungan erat dengan quantity time-nya, dengan jumlah pertemuannya. Kalau bagi orang yang punya dasar misi dan misi dia sebagai umum madrasatun, kecuali kalau ibu-ibu biasa yang tidak ngerti, yang penting dikasih empan, dimakanin, sehat,
sakit disehatin, dimasakin, dia mau main kemana, setelah itu nggak punya nilai apa-apa, diserahin aja semua ke sekolah. Ya itu bisa. Tapi kalau untuk tadi kata Kak Zoma ya, mendidik anak ini tumbuh kembangnya diarahkan, itu jadi arahkan aja suka belok-belok pada akhirnya ya. Karena lingkungan kita kan sedang berebut dengan apa namanya, lingkungan digital itu, bukan dunia syar'i aja yang nyata, tapi dunia maya, dunia digital ini luar biasa tantangan kita. Tapi nggak boleh, walaupun kita juga harus tahu tentang masalah digital dan sebagainya, tapi yang inti, yang utama adalah figur-figur keteladanan dari orang-orang yang soleh, nabi, rasul dan sebagainya, itu harus kita pegang. Sehingga karena mendidik anak-anak itu sama aja. Betul. Setuju Bun, kita memang harus melihat gitu ya Bun ya, figur yang memang memberikan inspirasi dan hikmah gitu ya Bun. Kadang kalau misalkan seorang ibu mengandalkan siapa sih yang mau nyemangatin, kadang suami juga sibuk ya Bun ya, kerja gitu. Ngelihat anak lagi nangis gitu ya Bun, atau lagi rewel, siapa lagi nyemangatin kalau bukan kita. Dan tentunya kita mau meminta atau memohon begitu ya Bun ya, penyemangat dari Allah, dan juga memegang teguh figur-figur yang memang betul. Itu kalau untuk ke anak ya. Disambung memang contoh-contoh figuritas itu Kak Zoma, para sahabat ya, kemudian orang-orang yang terbaik dalam Al-Quran yang Allah rekam ya, kejadiannya beberapa ribu tahun yang lalu gitu. Itu sebenarnya untuk komitmen kita juga, seperti itu. Bagaimana kita menjadi orang yang tidak pernah mati gaya, ya. Kadang-kadang ngelihat anaknya gayanya luar biasa, kita udah mati gaya duluan. Tidak boleh mati gaya. Makanya selain memang tadi wujud ketaatan di rumah, dia harus konsentrasi mengasuh anak, dan itu memang adanya ketika perempuan di rumah. Ya kan? Ketika perempuan banyak di rumah gitu loh. Kalaupun memang harus keluar rumah juga karena keperluan sebagainya, memang harus di-maintain luar biasa. Bagaimana anak ini akan dititipkan di sekolah mana, sampai jam berapa dan sebagainya. Konsentrasi kita tidak menyerahkan aja, tetap aja ada beban dan tanggung jawab kita untuk mengontrol, bukan hanya membayar ya, bukan hanya kemampuan membayar karena kita bekerja gitu kan, punya uang enggak, tapi mengontrol sholatnya, mengontrol ibadahnya, seperti itu. Makanya wanita itu selain memang dia harus beribadah muamalah gitu, mengurus anaknya sampai besar, sampai menikahkan, sampai taatnya kepada Allah paling tidak sama dengan dirinya atau lebih baik dari dirinya, gitu ya. Wanita juga dia harus kuat ibadahnya. Jadi di dalam rumah itu, kalau di dalam surat 34 ayat 34 Kak Zoma, di situ ada pertingan kecil, coba dibaca. Quran surah Al-Ahzab ya Bunda, ayat 34, artinya ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu, yakni ayat-ayat Allah, Al-Quran dan hikmah sunnah nabimu. Sesungguhnya Allah Maha bagaimana. Wa dzakurna ma yutla fi buyutikunna. Ya kan gitu ya Kak Doma ya. Dan renungilah, ingatlah, sadarilah. Teruslah kamu dengan itu kamu melakukan segala sesuatu yang kamu baca itu, yang kamu fahami, yang kamu telaah, yang kamu yakini, itu menjadi sebuah perenungan, menjadi sebuah kesadaran. Yang kesadaran itu menjadi sebuah keyakinan dalam dada. Fokus gitu loh ya. Dengan apa? Zikir itu kan bukan hanya subhanallah, ya kan? Zikir qalbu ada, zikir bentuknya zikir apa? Zikir fisik. Yang sifatnya Kak Zoma, yang sifatnya fisik. Makanya kata Allah, kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani gini, tentang ibadah-ibadah fisiknya nih. Yang ibadah fisik ini harus dilakukan karena itu bentuk dekatnya dia dengan Allah, bentuk zikir dia hatinya kepada Allah. Idza shamatil mar'atu Idza shamatil mar'atu syahraha. Ketika seorang wanita itu puasa pada bulan Ramadan,
setahun sekali doang Kak Zoma ya. Tapi dia mampu menunaikan saum Ramadan itu sebulan sekali itu sampai dia pada la'allakum tattaqun gitu ya. Wa shollat khamsaha, di dalam rumahnya dia teguh dan tekun melaksanakan sholat dengan tartil, dengan aqimis sholat ya, dengan khusyuk fisik, khusyuk qalbu, dengan segala fikih pemahamannya tentang yang sebatal, yang tidak, yang sempurna, yang makruh. Wa ta'at ba'laha. Nah, kalau yang puasa setahun penuh, setahun sekali, kemudian sholat, baik itu sholat wajibnya, sholat sunnahnya, dan seterusnya lah, sholat itu. Wa sholat itu adalah fardiyah dia. Ibadah fardiyah dia, ibadah individu dia. Tapi masuk wa ta'at ba'laha. Taat kepada suaminya. Tuh. Itu ibadah muamalah. Muamalah dalam rumah. Karena ketaatannya itu bukan langsung kepada Allah, tapi Allah suruh taat kita kepada suami. Gitu ya. Wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatan dirinya, kemaluannya, kehormatan dirinya, akhlaknya, kehormatan suaminya, kehormatan keluarganya. Ada marwah ya di dalamnya. Allah mengatakan apa? Rasulullah, fal tadkhul fi ayyi babin fi ayyi abwabil jannah sya'at. Maka dia pasti berhak masuk di pintu surga mana saja yang dia mau. Jadi 2 puasa dan sholat, 2 lagi taat dan menjaga kehormatan. Nah ini di rumah itu harus begitu, gitu ya. Selain tadi, selain mengasuh anaknya dan sebagainya, di rumah dia mampu dirinya juga tegak ubudiahnya, zikirnya jalan, lagi dalam keadaan diam, dalam keadaan lelah. Jangan memikirkan ya besok begini lagi, ya besok begini lagi. Ya udah jenuh, nggak usah yang di rumah Kak Zoma. Kalau kayak Kak Zoma tiap hari kerja ya. Kalau begitu dipikirin begitu, males dari rumah jalan ke JIC atau jalan ke kantornya. Karena itu jenuh ya, capek banget. Harusnya saya istirahat, badan nggak enak gitu kan ya. Karena difikirkan, direnungkan. Makanya ketika lagi kosong hati, ketika lagi kosong pikiran, nggak ada kerjaan, jangan lupa hati kita wadkurna. Wadkurna itu Bu, itu kan hanya ritual yang tadi itu 4 tuh. Tapi yang wadkurna hati, ibadah qalbu, ini nanti yang menentukan sejauh mana istiqomahnya fisik kita melakukan ubudiyah kepada Allah. Baik yang sifatnya fardiyah syahsiyah maupun yang sifatnya dapur kasur sumur jemur. Baik yang sifatnya mengasuh anak-anak waktunya maupun menjadi tadi pelayanan kepada suami. Seperti itu. Ya, jadi apa tadi Kak Zoma, mengasuh dan mendidik anak. Jangan pernah ada kekhawatiran menyingkirkan atau mencuci 1 sendok saja, apalagi sok bergabruk yang dicuci baju gitu ya, terika sampai kita duduk lagi, bangun lagi, ini lagi dan sebagainya, diganti lagi, kita sholat dulu. Yang kecil saja, memeluk anak yang sedang umpamanya sakit dan sebagainya, padahal kita lelah capek, ketika itu tahu bahwa rumah itu adalah pintu surga yang paling dekat dengan rahmat dan ridhonya Allah, maka dia akan bersungguh-sungguh wadkurna, akan bersungguh-sungguh hatinya terus terhubung dengan Allah, orientasinya terus ila daril khulud, seperti itu. Jadi nggak boleh stuck dengan capek fisik nggak Zoma? Ya nggak Zoma ya? Coba kalau stucknya kita hanya fisik, kapan ya. Di rumah juga, umpamanya kayak Zoma kerja, kan kerja juga memang harus bekerja gitu ya. Kalau kita capek, kayaknya capek. Kata yang di rumah, enak kamu kalau keruan, bisa ini. Saya di rumah jenuh. Selalu begitu. Kita saling sawang sinawang gitu loh. Melihat orang lain seolah-olah dia bahagia, kita nggak bahagia, atau sebaliknya gitu ya. Padahal ketika dia wadkurna mayut selafi buyutikunna, di mana saja kita beraktivitas, termasuk di dalam rumah, atau kita harus keluar rumah melakukan aktivitas untuk menyempurnakan apa yang kurang di rumah,
gitu ya. Itu semua akan bernilai di sisi Allah, Kak Zoma. Jadi harus yakin itu. Kalau nggak yakin, kita tidak terkoneksi, wadkurna itu tidak ada koneksi di dalamnya. Diserahkan saja kepada rutinitas di sini nih, fisik ini. Coba kalau lagi kita bengong gitu, Kak Zoma, sambil zikir, ya Allah. Nggak usah capek zikirnya, karena nggak hafal doa gitu ya. Nggak usah hafal doa. Allah juga bisa mendengarkan doa-doa manusia kok. Jadi paling tidak udah capek adalah Allah. Ketika kita ngomong ya Allah, itu kayaknya ada yang sebongkah batu yang di sini tuh terangkat. Dan itu yang mengangkat bukan kita. Kita hanya disuruh zikir aja, ya Allah. Ya Allah. Kata mulai riak dikit, asyhadu an la ilaha illallah, dikembalikan lah ya syahadah kita, dikembalikan dengan istighfar. Itu harus dirutinkan. Jadi ibadah kalbunya itu harus mengiringi ibadah fisik. Banyak hari ini orang yang merasa jenuh, bahkan putus asa dengan anak, mau makan apa, sampai anaknya ikut bunuh diri dengan dirinya, kan begitu ya, dan sebagainya. Karena dia tidak hanya memikirkan physically keadaan hari ini, bagaimana nanti. Dia tidak mengiringi ibadah kalbunya itu langkah-langkah yang harus dilakukan secara sebagai manusia biasa, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai ayah. Sehingga kalau diuji dengan itu melebar ya dia ya. Diuji dengan segala ujian dan cobaannya, di dunia itu memang tempat ujian dan cobaan, sunatullahnya mah. Seperti itu. Dan Allah ajarkan kan nanti ada syukur, ada sabar gitu kan, dan seterusnya. Itu kalau di rumah, insya Allah kita akan punya waktu banyak untuk zikrullah itu. Walaupun zikrullah itu bukan hanya di rumah, tapi kan rumah itu latihan sebenarnya, Kak Zoma. Latihan untuk bisa di mana sama pun kalbu ini tetap ibadah kalbu dan zikir, wadkurna, seperti itu. Iya Bunda. Masya Allah sekali ya Bunda, ini sebuah tema bahasan bagi para ibu-ibu, baik yang sudah memiliki anak atau yang belum ya Bunda, tetap menjaga kehormatan suaminya, menjaga juga rumah tangga dan juga anak-anaknya di rumah. Karena bener ya Bunda, kayaknya kalau rumah tanpa sosok seorang ibu itu rasanya memang beda sekali ya Bun, karena ibu memberikan nyawa gitu ya di rumah, memberikan juga kehangatan dan juga memberikan kasih sayang yang luas sekali ya Bun ya. Seluas langit dan bumi seorang ibu itu. Betul, bahkan ketika lelahnya, capeknya, dulu kita kecil rewelnya seperti apa gitu ya Bun ya, sampai sekarang mungkin menjadi atau merasakan perannya seorang ibu gitu. Dan akhirnya Allah memberikan hadiah terindah bagi para muslimah gitu ya Bun ya, yang memang senantiasa taat dan tentunya menjalani kehidupan. Karena segala apa yang dilakukan ya Bun ya, kalau memang tidak bermuara kepada Allah, kemana lagi harus berharap dan meminta ya Bun ya. Dan jiwa kita akan kosong dari pertolongan Allah. Makanya wadzukurna tadi itu mayutla fi buyutikunna 34 itu harus setiap menit, setiap detik. Kayak ketika Rasulullah bilang, Rasulullah sedang tidur, mataku tertidur, tapi hatiku tidak. Itu artinya kan karena bangunnya Rasul aja zikir, aktivitasnya jalan, tidurnya juga dalam rasa berzikir walaupun fisiknya tidur gitu loh. Kita kalau lupa doa ya boro-boro begitu ya. Jadi bangun tidur malah nggak fresh gitu. Nah, zikir itu memegang peran penting. Nggak perlu kita beli subhanallah bawa tasbih di jalan, nggak perlu. Itu menjadi riya, takut riya, kita syirik khafi ya. Tapi bagaimana ini dalam kondisi ini tetap berada dalam konteksnya kepada Allah. Sehingga semuanya bisa tercover dengan baik, dan apapun yang bisa lakukan di dapur kasur sumur kita, mendidik anak kita, itu tidak pernah lupa gitu loh kita, bahwa kita ini sedang menjalani tugas yang sangat mulia sebagai sebuah peradaban, sebagai sebuah miniatur dari sebuah perjalanan peradaban yang kuat di masa depan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kenapa harus di rumah gitu ya Kak Zoma ya? Karena tadi kan sebagai pola asuh kepada anak lebih banyak, mengerti tentang kebutuhan-kebutuhan anak, fokus dalam melayani suami Kak Zoma, ya kan? Akan berbeda ketika
punya kegiatan di luar dengan banyak di dalam tuh beda fokusnya. Fokus melayani suami itu tentu wanita ini ketika di rumah akan lebih punya waktu banyak, lebih tahu kesenangan, ketidaksukaan, kebutuhan suami. Yang sebenarnya suami itu pejuang nafkah, ya, bukan perempuan pejuang nafkah, tapi bekerja boleh, gitu lah ya. Nah, pejuang nafkah ini, maka ketika dia menafkahi istrinya, sebenarnya istrinya adalah dengan melayaninya. Jadi kita tuh punya tugas anugerah melayani dari Allah ya. Jadi pelayanan itu ada di dalam diri kita. Melayani suami, melayani anak. Sebagai khalifah wanita tapi melayani gitu loh. Kepedulian dan sebagainya. Nah melayani ini tadi dikatakan wa ta'at ba'laha. Taat dia kepada suaminya. Ketika dia melayani dengan benar, maka ada ketaatan yang tidak terpaksa. Karena suaminya juga soleh, suaminya juga beriman, suaminya juga tahu hak dan kewajibannya. Dia tahu bagaimana seorang suami itu adalah pemimpin atau kepala sekolah dari sebuah madrasah yang dipegang oleh istrinya. Tentu dalam melayaninya juga insya Allah dengan cara pelayanan yang indah. Gitu ya, pelayanannya indah. Dan ketika ada di rumah juga cenderung kehormatan dirinya itu akan terjaga. Kalau sering keluar rumah apalagi tidak jelas tujuannya ya, kan banyak laki-laki ya, selain setan yang terkutuk gitu ya, minal jinnati ada, minal insan juga ada, minal insi juga ada. Juga memberikan apa ya? Memberikan satu contoh bahwa ketika ada dalam rumah, suami akan tahu, akan bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal dari istrinya. Gitu. Walaupun pada dasarnya bahwa bukan tidak boleh keluar ya. Tapi memang akan nyaman ketika di rumah, coba masak ya pada waktunya ya kan? Apalagi masak untuk anak-anaknya, suami kita mau apa kepada kita juga dilayani. Terutama mohon maaf ya, ini untuk seorang perempuan. Kekeliruan yang banyak terjadi di masyarakat, kadang-kadang perempuan itu sangat bisa melayani dirinya dengan keadaan nyuci, gosok, masak gitu ya, beres-beres rumah, ke pasar, itu mah benar-benar koki yang terbaik. Tapi kadang-kadang dia lupa melayani suami dalam hal yang sifatnya. Nah ini ketika memang suami butuh dia, capek, ngerti kek, saya juga capek kata suaminya mah ya. Tapi kan aku juga capek, ngerjain ini, anakmu dihitung kan, anakmu ini hati-hati. Makanya kata Allah begini, kata Rasulullah dalam surat At-Tabrani begini, idza ja'a ar-rajulu li imra'atin, ketika seorang suami itu mengajak istrinya, falyatihi, maka hendaklah dia tunaikan apa aja ya, termasuk di kasur. Makanya kan ada artinya dapur, kasur, sumur. Ini pelayanan suami ya. Walau ingkanat alat tanur, walaupun dia berada di dapur, ya. Idza rajulu da'a zaujahu, di dalam ayat ini yang lain ya, At-Tirmidzi, li hajatihi faltatihi wa in kanat 'alat tanur. Jika seorang suami mengajak istrinya kepada tempat tidurnya, falitatihi, maka hendaklah dia ikuti walau dalam keadaan dia di tempat tidur. Coba kalau dalam keadaan di dapur. Kalau di dapur kira-kira dia santai. Enggak sih, sibuk ya Bun ya. Emergensi ya, ngeracik-racik, baju udah nggak bener, udah keringat, belum mandi, belum apa, udah mandi, jadi hilang semua, make up bedak-bedak hilang semua, karena memang berjibaku di sumur
sama di dapur dijemur, gitu loh. Sampai seperti itu Kak Zoma pelayanannya. Sungguh ketika memang dia banyak aktivitasnya di luar rumah, orang yang ada di rumah aja banyak menolak. Ini kan sebenarnya hadis-hadis yang datang kepada kita tentang pelayanan suami itu di tempat tidur. Karena memang bukan terjadi pada hari ini aja orang-orangnya. Di zaman dahulu banyak kasus-kasus itu yang itu sampai kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan, sekalipun kamu di tempat tidur, atau dalam kitab Uqudil Lujain itu, sekalipun kamu di atas kendaraan, dulu kan onta ya, onta ada sekerdupnya gitu ya, atau maka faltatihi, walaupun kamu sibuk apapun gitu, segitu pelayanannya. Jadi nggak ada kata saya kan masak, saya kan itu sama-sama tugasnya. Kalau suami saya juga capek cari nafkah, tapi kan harus ini, kan tugasnya dia. Kan bukan suami yang ingin kita bertugas seperti dia kepada dia, atau bukan istri yang ingin bertugas suami begini, kan itu perintah Allah semua dua-duanya. Makanya segitu kerasnya Kak Zoma tentang pelayanan itu. Kata di dalam At-Tabrani ya, Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadban 'alaiha la'nataha al-malaikatu hatta tusbihah." Di Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah berkata, jika ada seorang suami yang mengajak istrinya ila firashihi, ke tempat tidurnya, tapi dia tidak mau, kemudian suaminya marah, suaminya kesal, suaminya tidak redho padanya, maka malaikat melaknat dia sampai subuh. Coba bayangin, malaikat melaknat. Itu kan bukan sesuatu yang ringan ya, ternyata ya di sisi Allah. Bagi kita mencuek aja, ngomong udahlah ini. Suami ngadep kemana, kita kemana, kamu udah biasa, dia mah orangnya baik, nanti juga baik. Itu beda di hadapan Allah. Kata Rasulullah, marah suaminya, nggak suka suaminya, dia butuh, maka malaikat akan melaknat selama malam itu sampai subuh, sampai suaminya redho. Nah makanya ini perlu diperhatikan. Tapi ada yang ngomong ya, nggak adil dong Bun itu. Masa cuman kita aja kepada suami mana dong kalau ini? Pertanyaan begitu kan enggak? Memang sekilas ke depan tidak adil. Kenapa sih? Kenapa sih mesti harus saya yang yang dilaknat hanya karena gara-gara itu? Kan bisa nanti gitu ya. Satu, karena memang itu salah satu pelayanan kepada suami kita. Kalau kita aja di rumah sering nolak, apalagi kalau kita pokoknya ada kegiatan di luar rumah, enggak sama sekali itu, gitu kan? Padahal bisa di-manage ya, aturan ini bisa di-manage, bisa dikomunikasikan kan? Kenapa itu terjadi? Karena memang begitu susahnya perempuan kadang-kadang kalau udah bukan moodnya, karena kita rasa ya, kalau bukan moodnya itu perempuan itu, kalau tidak karena wadzukurna ma yutla fi buyutikuna itu pengorbanan kepada yang itu susah, karena dia stuck kepada fisik aja, capek fisik, tapi tidak melihat bagaimana suami juga capek. Melayani suami bukan hanya makan, bukan hanya mulutnya, bukan hanya perutnya, tapi di bawah perutnya juga. Bahkan menunjukkan juga bahwa libido seksual suami itu berbeda dengan kita. Kalau udah tegangan tinggi, dia harus disalurkan. Kalau kita kan nggak, udah capek mendingan tidur. Ngeluarin anak tidur udah. Kalau laki-laki beda, makanya keras ya Rasulullah. Boleh jadi itu sering terjadi di zamannya. Kenapa hadis itu terjadi begitu kerasnya? Dan dan tentang per laki-laki, Rasulullah mengatakan begini, sejelek-jelek laki-laki, gitu bahasanya. Sejelek-jelek seorang suami adalah ketika dia tidak mampu menunaikan nafkahnya di tempat tidur kepada suami. Kan sama, sejelek-jelek sama dilaknat sama ya. Kenapa hanya sejelek-jelek? Karena laki-laki jarang nolak. Laki-laki itu jarang, yang banyak minta ya laki-laki kebutuhannya, karena memang begitu fitrahnya.
dan tidak dianggap itu tidak adil, karena memang itu ada di program Allah begitu. Laki-laki itu agresor kan, cari nafkah, cari ini, sehingga syahwat seksualnya pun juga mengikuti itu, mengikuti fitrahnya, fitrah sebagai seorang laki-laki. Nah, ini pelayanan yang terpenting di dalamnya. Jadi jangan lupa, kalau kita memang benar-benar lelah dan sebagainya, minta dulu redonya, pemaafannya, jelaskan tadi begini, nanti umpamanya jam sekian, atau saya tidur dulu sebentar, tadi jam sekian saya bangun. Komunikasikan itu dengan baik. Wasyawirhum fil amri, supaya tidak terjadi yang namanya kemarahan. Iya benar. Gitu. Itu ya. Jadi pelayanan adalah memang kita yang punya wilayah domainnya. Jadi jangan terbalik. Laki perempuan keluar, suami melayani, nyuci beras umpamanya, ya terbalik, kecuali memang ada terbalik itu karena sesuatu yang tidak memungkinkan, sakit, seterusnya dan seterusnya lah gitu. Itu Kak Zaman. Baik Bunda, dan tentu sudah banyak hal ya Bunda, tentunya ini menjadi catatan nih kalau Mitra JC sambil melihat tayangannya ini bisa dicatat begitu ya Bunda. Kira-kira poin-poin penting apa yang Mitra JC bisa lakukan juga sambil diaplikasikan juga dalam kehidupan kita, menjadi penyemangat dan juga inspirasi bagi kita semua Mitra JC yang menjalani kehidupan saat ini. Nah Bunda, ada satu pesan lagi nih mungkin ya dari Bunda Fathia untuk para muslimah yang menjalani perannya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan juga mungkin sudah memiliki cucu-cucu begitu. Betul, ya Bunda ya. Betul. Pesan seperti apa nih Bunda yang Bunda ingin tekankan kembali, sampaikan kembali para muslim? Iya, Mitra JC rahimakumullah, tentu kajian kita sangat singkat ya, dan tidak harus puas dengan yang singkat ini hanya merupakan bagian letupan-letupan yang memang harus kita literasi lebih dalam, ditadaburi lebih dalam, fahami lebih dalam. Dan di dalam rumah Mitra, ingat bahwa wanita adalah sebuah pepatah, al-mar'atu imadul bilad. Wanita itu adalah tiang peradaban. Maka ketika wanita itu adalah merupakan tiang pancang peradaban dengan suami, ya, maka wanita itu di dalam rumah harus bisa menjaga waktu. Menjaga waktu adalah merupakan hal yang sangat berharga, karena waktu itu adalah hidup dan umur itu sendiri yang Allah berikan kepada kita. Siapa saja di dalam rumah, ketika di rumah kita bisa menjaga waktu kita, memanage waktu kita, menggunakan waktu kita dengan semanfaat mungkin, baik secara pribadi, langsung syahsiah kita ubudiah kepada Allah secara ritual, maupun memanage waktu kita terhadap aktivitas amal soleh kita yang sifatnya muamalah di dapur, kasur, sumur, jemur kita, terutama pelayanan kepada seorang suami, dan terutama mendidik, mengasuh, mengajar, membesarkan, bahkan mengawal akidah seorang anak dan keturunannya, bahkan kepada cucunya. Maka sebenarnya dia sedang menghidupkan waktu dengan menghidupkan amal soleh di dalam dirinya. Sebenarnya dia telah tidak menyia-nyiakan apa yang seharusnya dia harus raih, maka dia tidak akan menjadi orang yang sia-sia di dalam kehidupannya, terutama di dalam rumahnya. Maka waktu yang baik selain aktivitas itu, berikan waktu kepada kita, kepada kalbu kita, untuk selalu berzikrullah, untuk selalu membaca buku atau literasi, ya, melihat literatur, baik itu yang tersedia di buku kita membeli buku, atau mungkin literasi yang ada di dalam media sosial yang baik, ya, tausiah dari orang-orang yang soleh, ya, sehingga ilmu atau keimanan itu akan menjadi kuat karena keilmuan kita yang semakin baik.
Karena khazanah ilmu kita semakin baik. Ketika khazanah keilmuan kita tentang Islam itu semakin baik dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita semakin mengenal siapa itu Allah. Ma'rifatullah, siapa itu Allah. Bagaimana harusnya berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Bagaimana menggunakan Al-Quran ini sebagai manual buat kita, hudal lil muttaqin. Bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah petunjuk dan kompas hidupnya. Kompas hidupnya menuju Allah, kompas mengarahkan hidupnya anak-anaknya, dan kompas bagaimana menjalani pelayanan kita di hadapan Allah. Dan petunjuk bagaimana supaya adanya kita di dalam rumah itu adalah merupakan wujud ketaatan kita yang akan mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mitra radhiyallahu anhu, mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang selalu bisa mengupdate diri kita, bisa menjadi orang-orang yang mengaplikasikan innallaha ma'al muttaqin, maka Allah akan bersama terus orang-orang yang bertakwa. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ingat, walaupun itu ada mengatakan itu adalah qaul, bahwa jejak-jejak langkah, ya, gapaian tangan seorang wanita, ucapan-ucapan seorang wanita, langkahnya dan keberadaannya di rumah, itu adalah menjadi surga, menjadi jalan menuju kesuksesan surga dunia, dan menjadi jalan keridhaan bukan pada dirinya saja, menuju surganya Allah dan ridhonya Allah kepada anak-anak kita, cucu kita, mantu kita, juga kepada suami kita sebagai imam kita, yang dia akan mengarahkan terus menjadi pemimpin kita, bukan hanya menggandeng tangan kita bersama-sama mengayuh rumah tangga ini ke arah yang lebih baik, tapi juga insya Allah dia akan mampu memegang tangan kita dengan kuat ketika di Siratal Mustaqim. Ketika Rasulullah menunggu kita, ketika Rasulullah tidak mau masuk surga sebelum melihat umatnya masih ada di seberang sana Siratal Mustaqim. Kita ingin ya mitra, termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah dan dianggap oleh Rasulullah sebagai umatnya nanti yang pantas untuk ditunggu dan dijamu dengan sungai yang namanya Bayda. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma ya Rahman ya Rahim bi rahmatika nastaghith, rahmataka narju ya Rabbana, fala takilna ila anfusina tarfata ainin, wa aslih lana sya'nina kullahu la ilaha illa anta. Wahai Rabb, wahai Tuhanku, ya ilahi, anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, kami mengharapkan turunnya rahmat-Mu selalu dalam kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami sendiri bergelut dengan persoalan. Jangan biarkan kami, ya Allah, dengan diri kami sendiri berjuang dalam kehidupan ini. Jangan biarkan kami, ya Allah, tanpa Engkau pedulikan sedetik pun, ya Allah. Sekejap mata pun, ya Allah. Perbaikilah, bantu kami untuk memperbaiki segala urusan-urusan kami. Urusan dunia kami, urusan rumah tangga kami, urusan akhirat kami. Semuanya, ya Allah. Tiada Rabb kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami sadar, kami ingin terus yakin dan menyadari bahwa
Segala apapun yang kami lakukan adalah merupakan bentuk dari sebuah kesadaran iman dan takwa kami. Merupakan sebuah kesadaran bahwa kami ini hamba-Mu ya Allah. Anta maksudi, apa yang kami lakukan karena kami hamba-Mu ya Allah. Harus menghamba dan beribadah pada-Mu. Waridhaka matlubi, sehingga kami harus selalu lillah ya Allah. Bantu kami untuk selalu menghidupkan niat lillah kepada-Mu. Bantu kami agar kami tetap bisa bersabar, bersemangat, luas hati kami menerima segala ujian dan cobaan dari-Mu ya Allah. Karena sejatinya, apapun yang terjadi pada kami, enak dan tidak enak menurut kami. Padahal sebenarnya apapun yang terjadi pada kami itu semua izin-Mu ya Allah. Semua pengetahuan-Mu ya Allah. Ketika kami berdoa bukan berarti Engkau tidak tahu ya Allah. Kami yakin yang terjadi kemarin Engkau tahu. Yang terjadi hari ini itu karena-Mu. Bahkan yang terjadi di masa depan gaib bagi-Mu pasti Engkau lebih tahu dari kami ya Allah. Maka yang kami lakukan hari ini adalah sebuah kesadaran yang terus ingin Engkau berikan pada kami. Bahwa kami adalah hamba-Mu. Yang terus harus bersabar, berusaha memperbaiki niat, cara dan tujuan kami. Waridhaka matlubi ya Allah. Dengan cara itu kami hanya ingin mengais ridha-Mu ya Allah. Menggapai ridha-Mu ya Allah. Ridha-Mu ketika kami masih hidup di dunia. Dan ridha-Mu ketika kami bertemu dengan-Mu ya Allah. Kau panggil ya Allah. Dan ridha-Mu ketika kami di akhirat nanti ya Allah. Di syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mitra rahimakumullah. Semoga bermanfaat bagi kita di sini dan juga bermanfaat bagi mitra di ruang dengarnya. Dan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah memperkenankan mengukir cinta kasih ini dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang tua kita, saudara kita, suami kita, anak dan cucu kita. Kita mohon kepada Allah agar ukuran cinta ini adalah bagian dari kanalisasi bahwa kita mengukir cinta yang dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa insyaallah, mitra YIC rahimakumullah. Mohon pamit undur diri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, terima kasih banyak. Sama-sama. Jazakallah khair ya Bun. Hari ini alhamdulillah kita semua mitra JC bisa mendapatkan banyak sekali catatan, banyak sekali penyemangat, motivasi, inspirasi tentunya dalam program Teladan Muslimah episode kali ini. Dan mudah-mudahan mitra JC juga dapat membagikan tayangan ini dengan share link dari YouTube JIC TV untuk dibagikan manfaatnya ke grup-grup gitu ya. Biasanya ibu-ibu banyak nih grupnya, dan mudah-mudahan insya Allah silaturahmi kita tetap terjaga dan terjalin selalu. Amin. Dan terima kasih sekali lagi untuk perhatian dari mitra JC. Akhir kata, Zauma dan Bunda Fatia pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.